everyone. How is it going? Gimana kabarnya mahasiswa semuanya dan Indonesia secara keseluruhan? Ketemu lagi pada video ini. Video ini merupakan video mengenai tentang English Correspondent atau mata kuliah surat menyurat ya. Pada video ini kita khusus diskusi hanya tentang heading ya. Heading itu merupakan bagian dari surat di surat resmi ya. Oke. Topik yang akan kita diskusikan pada video ini itu tentang heading, deadline, reference line, and inside address ya. Baik. Are you ready? We start to discussion in this video. Okay, let's we go. Heading. Apa itu heading? Kalau heading dalam bahasa Indonesia itu kepala surat ya atau kop surat, atau heading ini juga biasanya disebut oleh orang itu adalah letterhead ya. Apa pula itu heading ya? Heading atau kepala surat atau juga disebut dengan kop surat. Bagian ini menempati posisi paling atas ya pada sebuah surat resmi. Berarti heading ini hanya ada pada sebuah surat resmi. Tapi kalau surat informal itu biasanya tidak ada heading ya. Dan heading ini atau kepala surat ini atau kop surat ini biasanya berisikan tentang nama, logo, alamat, dan nomor kontak resmi si pengirim. Ya, kop surat ini juga menunjukkan sebagai identitas si pengirim. Berarti heading ini merupakan gambaran atau merupakan tentang identitas si pengirim. Jadi siapa namanya, apa perusahaannya, apa logonya, di mana alamatnya, pokoknya itu adalah identitas si pengirim. Berarti kop surat ini juga sebagai biasanya juga sebagai sarana informasi ya. Berarti untuk surat resmi biasanya antara sebuah perusahaan atau sebuah instansi biasanya mereka akan selalu menggunakan kop surat dalam sebuah surat resmi mereka ya. Berarti ini bisa kita simpulkan bahwa heading ini merupakan identitas bagi si pengirim ya. Lalu apa aja yang biasanya ditulis di heading ini ya? Yang tentu pasti adalah nama si pengirim atau nama sebuah instansi. Kalau misalnya itu sebuah perusahaan, tentu nama perusahaan. Tentu wajib ada alamatnya. Alamatnya ini tentu ada jalannya. Kalau misalnya sebuah perusahaan tentu alamat perusahaannya, tapi kalau sebuah sebuah instansi tentu alamat instansinya, PO Box-nya, terus semuanya berhubungan tentang alamatnya. Terus tentu wajib ada phone number. Phone number biasanya kalau di Indonesia phone numbernya itu biasanya nomor telepon, bukan nomor HP ya. Nomor teleponnya biasanya kalau di Padang itu 0751 itu kodenya. Biasanya mereka selalu membuat nomor telepon, bukan nomor HP. Kalau misalnya sebuah perusahaan tentu nomor telepon perusahaannya. Bukan nomor pribadi pemilik perusahaannya, tapi nomor perusahaannya. Tentu juga ada email address ya. Tentu kita pada saat ini yang sudah modern ini tentu ada email address. Email address ini kalau sebuah perusahaan tentu email perusahaan, bukan email si pemilik perusahaan. Berarti email ini pun juga yang aktif ya, yang aktif, bukan yang jarang dilihat ya. Berarti semuanya ini wajib ada di heading. Ini contohnya, let's say heading template ya. Kalau heading ini yang bagian ini, di atas tanggal ini. Tentu pertama adalah business name atau nama. Kalau di sini namanya adalah reality bits ya. Terus alamat rumahnya atau street address.
Ini street address-nya. Kalau di Indonesia biasanya street-nya itu jalan ya. Selalu dibilang Jalan Sudirman, Jalan Bukit Tinggi. Tapi kalau di luar negeri itu street ya, main street. Juga street ini, alamat ini tentu juga dilengkapi dengan nomor alamatnya, nomor rumahnya atau nomor gedungnya. Jangan sampai cuman ditulis cuman Jalan Gunung Pangilun. Jalan Gunung Pangilun itu kan luas ya, kalau misalnya apa, tentu harus ada nomor alamatnya berapa. Terus city, kota dan kodenya. Kalau misalnya city-nya adalah Padang, maka ditulis Padang, state-nya Sumatera Barat berapa, kode posnya. Kode posnya biasanya kalau kita nggak tahu kode pos kita, bisa kita lihat di Mr. Google. Terus phone number. Phone number ini adalah wajib phone number dari sebuah perusahaan kalau jika kita perusahaan. Kalau instansi, jangan nomor pribadi ya. Terus email address. Email address itu adalah email yang aktif. Ini cuman tambahan aja ya kalau misalnya ada media sosial, tapi ini nggak harus ada ya. Ini cuma tambahan plus aja. Bisa nama akun sosial itu bisa boleh atau enggak ya, biasanya bisa enggak, bisa iya, boleh ditulis ya. Berarti untuk letter heading itu yang wajib ada adalah nama, alamat, nomor telepon, dan juga email. Itu adalah identitas si pengirim. Baik, selain dari heading juga ada tanggal ya. Tempat dan tanggal surat ya. Apa pula itu tempat dan tanggal surat di dalam surat menyurat ya. Biasanya kalau di English Correspondent ini kita biasanya selalu membandingkan antara bagaimana cara penulisan tanggal di negara British dan juga di negara Amerika. Tapi kita juga wajib paham juga bagaimana cara penulisan tanggal di Indonesia. Oke. Biasanya kalau di British itu lokasi untuk tanggalnya itu adalah antara reference line and inside address. Yaitu untuk lokasi penulisan tanggal di cara penulisan di British. Tapi kalau di American style, itu posisi penulisan tanggal itu adalah antara letterhead sama special marking ya. Dan tentu ada perbedaan antara cara penulisan British sama Amerika. Nanti kita lihat ya pada slide berikutnya. Oke, ini. Bagaimana pula cara penulisan tanggal pada British dan juga di Amerika? Kalau di British, biasanya mereka selalu menulis tanggal dulu, bulan, baru tahun. Sama ya seperti di Indonesia ya. Kalau di Indonesia, tanggal, bulan, dan tahun. Tapi kalau jangan pernah pula diberikan singkatan seperti kalau first, satu bukan pakai tambah singkatan ST ya, first bukan ya, tapi langsung 1 Oktober 2021. Tapi kalau di sini 9th. 9-nya itu nggak pakai TH ya, tapi tulisan angka, huruf months, bulan, dan angka tahun ya. Jadi nggak ditulis 9 Oktober, tapi angka 9-nya baru bulan Oktober dan tahun 2021. Kalau penulisan tanggal pada American Style itu mereka months dulu, bulan dulu, tanggal baru tahun ya. Bulan, tanggal, dan tahun. Jadi ada perbedaan ya. Jadi kalau Indonesia sama British itu sama, tapi kalau American, mereka months, day, and year. Jadi October 9, 2021 ya. October 9, 2021 ya. Berarti ini perbedaan penulisan tanggal di British dan American style. Ini posisinya tadi kalau di American style itu tanggalnya itu antara letterhead sama initial address ya. Tapi kalau British tanggal itu antara reference sama initial address ya. Oke. Paham? Ini contohnya. Ini contoh penulisan di British.
Dan juga format penulisan di British, dan ini yang tadi adalah di American. Baik, kita masuk ke referensi mark in business letter ya. Reference sign ini tidak selalu ada tidak selalu ada dalam sebuah surat resmi ya, tapi kadang ada sebagian ditulis. Jadi cara penulisannya pun huruf bagaimana referensa ini juga tidak ada formatnya. Tapi biasanya reference mark ini adalah inisial dari si author, dan juga selalu diikuti oleh inisial dari sekretarisnya. Biasanya kalau contohnya di sini adalah JS, itu singkatan dari John Smith, itu namanya si pemilik perusahaan John Smith. Terus strip AH atau AHA itu Anna Hammerspoor ya. Itu sekretarisnya si Anna. Biasanya ini berfungsi ketika siapa pengirimnya, dan nanti dia minta juga siapa yang menerima surat tersebut. Oke, ini posisi dari reference mark kalau di British setelah letterhead dan antara tanggal. Biasanya itu ditulis di sebelah kiri. Kalau di American style itu biasanya di bawah letterhead ya. Berarti untuk inisial ini kita pastikan betul apakah penulisan inisial kita jika kita membuat surat resmi itu sudah sesuai dengan ketentuan apanya. Tapi ingat, referensial mark ini tidak selalu ada pada setiap surat resmi ya. Baik, ini contohnya. Ini Ibu dapat dari sebuah buku. Ini ada referensinya. Referensinya itu biasanya di bawah tanggal. Ini adalah headingnya, ini tanggalnya, ini referensinya. Berarti ada PO strip CT ya. Berarti ini siapa pemilik si Fortune Insurance ini, dan CT ini mungkin sekretarisnya. Si Pecky ya, Pecky itu singkatan dari Paul Quick ya, Paul Quick ya, itu si pemiliknya. Baik, ini juga contohnya reference itu di bawah tanggal. Ini secara resminya. Our reference, your reference ini dari perusahaan, our reference ini dari yang penerimanya nantinya. Oke, kita masuk inside address in the business letter. Lalu siapa pula inside address ini ya? Inside address ini adalah penerima si surat. Ya, siapa penerima atau surat ini ditujukan kepada siapa? Biasanya itu tertulis yang pertama tentu adalah namanya atau nama perusahaannya. Yang kedua tentu alamatnya. Yang kedua city, state, and zip code-nya itu atau kode posnya ya. Ini wajib ada. Jadi ada nama perusahaannya atau nama si penerima yang dituju, alamatnya ini lengkap. Terus ada kota, terus juga kode posnya. Oke, ini contoh di British. Postcode-nya itu ditulis di bawah place name. Postcode-nya. Dan ini adalah example dari American style untuk inside address-nya. Baik, sekian dulu untuk video ini. Jika ada yang kurang paham atau apa, nanti misalkan ditulis di komen ya. Oke, sekian dulu untuk video ini. Terima kasih waktunya. Semoga video ini bermanfaat. Memang setiap kita memiliki kekurangan, tapi jangan jadikan kekurangan kita itu sebagai kelemahan kita. Oke, see you. Bye-bye.